Nah, di sini memang yang keren dari Kaisang ya, yaitu baru dilantik sebagai Ketua Umum PSI. Di sini sudah membuat gebrakan yang patut ditiru lah di sini. Nah, bahkan di sini banyak yang terkagum-kagum dengan gebrakan Kaisang di sini ketika memegang kendali dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan bahkan di sini ada berita yang berjudul menurut saya bikin ketar-ketir ya, yaitu pada waktu lalu kan digadang-gadang PSI situ mendukung Pak Prabowo Subianto ya pada waktu lalu. Tetapi di sini ketika bertemu Puan, bahkan Kaisang di sini meminta maaf, yaitu teman-teman PSI dulu mencela PDIP. Ya kita ketahui kan sama-sama pendukung dari Presiden Joko Widodo. Kita ketahui PSI mulai hadir di situ juga langsung mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan mengaku yaitu PSI di situ lahir karena terinspirasi dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi tiba-tiba pada waktu lalu ada dan juga banyak lah kader-kader dari PSI mencela PDIP, bahkan juga mengkritik PDIP, Megawati dan lain sebagainya. Nah, tapi saat ini sudah kembali ke jalur yang tepat ya, ke jalur yang benar. Yaitu di sini bahkan Kaisang meminta maaf teman-teman PSI dulu yaitu mencela PDIP. Dan di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar ya, angkat secangkir kopi buat Kaisang. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita yang berjudul yaitu Kaisang ke Puan, saya minta maaf teman-teman PSI dulu mencela PDIP. Nah, di sini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyampaikan isi pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kaisang mengatakan ada beberapa obrolan yang serius. Dia juga menyampaikan permintaan maaf usai bertemu dengan Puan Maharani. Nah, di sini berarti sudah dipastikan lah, yaitu PSI di tangan Kaisang di sini mendukung Ganjar Pranowo dan menjadi koalisi dari PDI Perjuangan lah. Terlihat kalau dari sini bahkan juga bertemu dengan Puan Maharani dan bahkan juga pada waktu itu kalau nggak salah ketika Kaisang ingin bertemu dengan Megawati, tetapi di sini sebelum bertemu dengan Megawati harus bertemu dengan Puan. Di situ bahkan juga dikritik oleh kader PSI pada waktu itu. Tetapi ketika di sini pun menurut saya sudah obrolan yang sangat keren sekali ya. Terlihat di sini arah dari Ketua Umum PSI di sini sudah menunjukkan hal yang keren sekali lah. Setelah dipegang kendali oleh Kaisang, menurut saya sih PSI sudah berada di jalur yang tepat lah, sudah berada di jalur yang benar. Di sini biasalah kan. Jadi ada beberapa obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga lebih ke santai-santai, ujar Kaisang usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 5 Oktober. Kaisang mengaku dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Puan dan PDIP. Permintaan maaf itu disebut karena adanya sikap anggota PSI yang dulunya mencela dan merendahkan PDIP. Saya juga sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela dan merendahkan PDIP, kata Kaisang. Saya dan PSI minta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP lainnya. Balik lagi, ini pesta demokrasi, harus dilakukan gembira dan santun, sambungnya. Dalam pertemuan itu, Puan dan Kaisang bersepakat bahwa pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai. Puan dan Kaisang ingin pemilu 2024 berjalan kondusif. Jangan sampai kemudian terjadi ketidaknyamanan menyambut pesta demokrasi, sehingga pemilu itu harus fun. Pemilu itu harus damai. Pemilu itu harus gembira, ujar Puan Maharani. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira ketika Denny Siregar mengomentari angkat secangkir kopi buat Kaisang di sini, ketika menyertakan sebuah artikel, sebuah berita yang berjudul Kaisang bahkan juga meminta maaf kepada PDIP karena dulu kader-kader PSI telah mencela dari PDIP. Di sini dari Windy Yohora, kalau di Terawang 80% PSI bakal join PDIP. Gimana menurut Bang Denny? Belum tentu juga. Buat Om Ade Armando juga dong, nggak sabar pengen nonton film Kupu-Kupu Kertas. Selama masih ada di si buntelan kentut korban pembogeman yang tukang nyinyir ke PDIP, PSI akan sulit meraih suara untuk melenggang ke gedung bundar. Ngopi cak, gua tambahin secangkir. Nah, antum sebagai Panglima Buzzer, coba dong antum ajak geng, adem kalau menyaksikan politisi berpesta 5 tahunan dengan riang gembira. Nah, bahkan di sini juga dari Raja Juli Antoni
juga bahkan membuat status seperti ini, masih berlangsung pertemuan Mas Kaisang dan Mbak Puan. Ini pada pukul 2.37 ya, yaitu setengah 3 sore tadi. Nah di sini bahkan juga dari komentar-komentar yang beredar, Bang, prediksi saya suara PSI 2024 5%. Kalau bener door prize ya Bang. Catat, pasti gua kasih kalau bener, hahaha. Penasaran sama Mas Kaisang mesen minum opo yo? Brusis, ja udah keren, ciri khas Dinasti Warrior. Pesen makan dan minum dong, kasihan yang punya kafenya kalau ngobrol lama tapi belinya sedikit. Saya bukan siapa-siapanya PDIP, tapi kalau PSI ingin menjadi partai besar dan tangguh, jangan pernah malu dan gengsi belajar dari PDIP. Saya ikut doakan agar PSI bisa masuk Senayan, amin. Mana kopinya? Ya semoga sajalah di sini Partai Solidaritas Indonesia bisa masuk ke Senayan ya. Saya juga berharap, apalagi juga program-programnya juga keren-keren, bahkan juga menggratiskan BPJS, dan bahkan yang terakhir adalah dari Kaisang, menurut saya gebrakannya sangat keren sekali, akan merampas aset. Wah, merampas aset koruptor ya contohnya. Jadi di sini merupakan sangat keren sekali program-program yang digagas ketika PSI besok ke Senayan. Ini wajib didukung ya di sini. Di sini bahkan Puan mengatakan pertemuan dengan Kaisang berjalan secara formal, padahal awalnya ingin mengobrol santai. Puan mengatakan hubungannya dengan Kaisang seperti kakak dan adik. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak dan sama adiknya. Biar apapun, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, memang hubungan kami itu seperti kakak adik imbuhnya. Jadi ya terlihat sangat santai sekali lah, apalagi juga sudah dianggap kakak adik ya di sini. Nah, jadi menurut saya saat ini di kepemimpinan Kaisang di PSI ya, walaupun juga barusan saja ya menjabat sebagai ketua umum, tapi di sini sudah gebrakannya sangat keren sekali. Kemarin ketika Kaisang dilantik beberapa hari sudah membantu minoritas lah, pada waktu itu membutuhkan lah, yaitu sengketa lahan tersebut. Dan bahkan juga Kaisang memasang badan pada waktu itu. Dan saat ini ketika mengunjungi di Bali, tiba-tiba Kaisang juga bertemu dengan petinggi dari PDIP dan bahkan juga meminta maaf kepada petinggi PDIP tersebut karena kader-kader PSI pada waktu lalu sudah mencela PDIP. Menurut saya ini langkah yang tepat sekali, menurut saya sangat keren sekali. Kalau memang kepingin menuju ke Senayan memang harus berani seperti ini ya, berani bertarung ya. Ini sangat keren lah. Ya semoga sajalah pada pemilu 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.